Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Tunggakan pajak di Kota Bontang saat ini mencapai 57,7 miliar, terbanyak dari objek pajak PBB. Tunggakan tersebut sejak 2020 lalu, terbesar dari sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, nilainya sekitar 40,6 miliar. Dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Bontang Rafida, 57,7 miliar utang dari 10 sektor wajib pajak, yakni pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak hotel, restoran, reklame, mineral bukan logam, parkir, air tanah, hiburan, penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini lantaran Pemkot menerima pelimpahan kewajiban PBBP 2 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada 2013 lalu. Selain PBBP 2, Bapenda juga mencatat tunggakan yang nilainya cukup besar, yakni BPHTB sebesar 15,8 miliar dan pajak restoran senilai 724 juta. Sedangkan tunggakan wajib pajak terendah yakni pajak hiburan sebanyak 11 juta. Adapun wajib pajak sarang walet hingga kini masih nihil. Diketahui fokus Bapenda tahun ini yakni penagihan tunggakan pajak. PUPRK memastikan penanganan banjir masih menjadi prioritas. Terbukti saat ini sudah 3 proyek penanganan banjir yang masuk dalam tahap lelang. Pejabat fungsional ahli muda teknik pengairan Dinas PUPRK Bambang Permadi mengatakan, 3 proyek itu meliputi penyusunan master plan penanganan banjir, penyusunan kajian induk sistem drainase, dan penyusunan DED Polder Telihan. Ia menjelaskan untuk penyusunan master plan dialokasikan anggaran sebesar 1,5 miliar. Nantinya, lokus master plan mencakup daerah aliran sungai Bontang dan Guntung, serta anak sungai yang terhubung dengan kedua das tersebut. Waktu pelaksanaan ini total 9 bulan, rinciannya tahapan lelang memakan waktu 2 bulan. Ditargetkan November master plan rampung. Kajian master plan ini lebih kompleks, hasilnya nanti berwujud rekomendasi terkait skema penanganan banjir di Bontang. Sesungguhnya program ini telah diajukan pada pergeseran anggaran tahun lalu, tetapi belum mendapat restu dari legislator. Pemkot Bontang sejatinya telah memiliki master plan tetapi sudah dipandang basi, sebab penyusunannya dilakukan saat 2004 lalu. Kesabaran umat Buddha di Bontang berbuah manis setelah penantian panjang selama 2 dekade, vihara akhirnya akan dibangun di Kota Bontang. Rabu 23 Februari 2022 menjadi hari bersejarah. Di Bukit Nusantara Permai atau lebih dikenal Bukit Kusnodo dilakukan peletakan batu pertama pembangunan vihara oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, didampingi Dandim 0908 Bontang Letkol Arhanud Hoirul Huda, Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi, dan sejumlah undangan lainnya. Hadir pula pembina vihara Mula Dharma Samarinda, pengurus Mahavira Buddha Manggala Balikpapan. Sesuai dengan nama lokasinya, vihara itu berdiri di atas lahan perbukitan sekitar 3 hektar. Diberi nama Vihara Nana Samvara yang berarti pengendalian diri melalui pandangan terang. Satres Narkoba Polres Bontang melakukan tes acak narkoba di sejumlah lokasi. Hasilnya 1 orang diamankan di salah satu tempat biliar di Jalan Ahmad Yani akibat terindikasi menggunakan narkoba. Meski tes urin negatif, namun gerak-geriknya mencurigakan. Benar saja, saat digeledah ditemukan 2 pipet sabu dan 5 korek gas di tas seorang pria berinisial FR 38 tahun. Kasatres Narkoba AKP Tato Triharyanto mengatakan memang tidak ditemukan barang bukti narkoba, tapi didapat alat yang biasa digunakan untuk menghisap sabu. Sehingga pria tersebut diamankan untuk dilakukan pengembangan. Pria ini juga sudah masuk dalam target operasi. Sementara, dia juga mengakui memang pernah mengonsumsi narkoba beberapa waktu lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu di Kutai Timur. Adapun tes narkoba acak ini dilakukan di 2 lokasi. Pertama di tempat hiburan di Jalan Ahmad Yani. Tes menyasar para pengunjung. Hasilnya, tidak ada satupun pengunjung yang terindikasi positif narkoba. Kasatres Narkoba menyebut ini merupakan razia preventif yang rutin dilaksanakan setiap bulan, sebagai upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan barang haram narkotika di Bontang. Sejumlah pedagang melakukan protes ke UPT Pasar. Mereka tidak terima jika 30 pedagang yang berada di lantai 3 diperbolehkan untuk berjualan di basement dalam waktu dekat ini.
Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Tamrin Saleh menyebut ada 9 koordinator pedagang mulai dari pedagang sayur, sembako, kelapa, emas, hingga pakaian ikut dalam aksi protes ini. Rata-rata pedagang yang tak terima diperbolehkannya 30 pedagang untuk membuka lapak di area parkir berasal dari lantai 2 dan lantai 3. Mereka meminta rencana pemindahan 30 pedagang ke area parkir dibatalkan. Jika keinginan mereka tidak diakomodasi UPT Pasar, maka mereka mengancam akan ikut membuka lapak di basement. Mereka menuntut pemerintah agar tidak tebang pilih. Hingga kini izin penggunaan basement pun menggantung. Kepala Diskop UKM PK Milan menyebut akan melakukan evaluasi. Mengingat data yang diterima pihaknya berubah-ubah. Semula 30 pedagang, namun belakangan berubah menjadi 70 pedagang. Selama basement pasar Taman Rawa Indah digunakan, area parkir sementara bagi para pembeli diarahkan ke Pujasera Rawa Indah tepat di depan Pasar Tamrin. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam sorotan sepekan kali ini. Terus ikut informasi terbaru dari kami melalui www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.